perlengkapan perkawinan. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tidak baik, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga apa? Jupri. Ya? Satu apa dulu? Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka apa? Mereka keduanya saya kira bernyanyi. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Ini dengan istrinya ya. Tidak boleh telanjang dengan orang lain. Dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bacaan ini sering dibaca, tapi saya mencoba untuk mengkhotbahkannya dengan sedikit dari cara pandang yang berbeda. Saya beri judul supaya agak aneh judulnya, Cinta Tak Pernah Salah. Cinta tak pernah salah. Tadi itu ditanya satu apa? Belum tahu atau baru mau tahu? Toh satu daging. Satu daging. Rahasia itu tidak bisa saya jelaskan lagi. Satu daging, kemudian keduanya telanjang. Beberapa waktu yang lalu di Paraili saya memimpin ibadah pemberkatan nikah. Saya beri judul Seutas Rambut Cinta. Ya, dalam cerita itu ya akhirnya cinta yang salah itu berujung pada pengkhianatan dari Delila. Samson lebih cinta terhadap perempuan Kanaan atau perempuan daripada Tuhan. Cinta tak pernah salah. Mana duluan diciptakan pohon kelapa dengan manusia? Mana duluan diciptakan pohon kelapa dengan manusia? Ya? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Iya, ya segampang sekali ini pertanyaan sepele. Pohon kelapa. Baru kemudian manusia. Bahkan semua yang ada dalam dunia ini diciptakan Tuhan, baru manusia. Penciptaan itu adalah proses cinta kasih, sehingga cinta kasih tidak pernah salah. Waktu kelapa diciptakan, jatuhnya turun sebelum manusia ada. Sehingga memang kelapa itu diciptakan untuk manusia. Jadi kalau kita berkeluarga tidak perlu takut, karena Tuhan sudah mengatur, menjamin itu. Terlalu ketakutan banyak orang sehingga berpikir bahwa apa lakukan dia dan seterusnya.
Oh, semua sudah dibuat Allah jauh sebelum manusia ada. Semuanya disetting dalam cinta bahwa ini untuk manusia. Makanya dia jatuh ke bawah. Kalau jatuh ke atas habis kita. Bagaimana mau didapat? Sekalipun itu memang ada hubungannya dengan gaya gravitasi bumi. Tapi siapa yang menciptakan itu? Ya tentu Tuhan yang membuat itu. Selanjutnya, Adam dibuat tidur nyenyak. Ini belum khotbah, ini baru pengantar ini. Adam dibuat tidur nyenyak. Tidur nyenyak dalam bahasa yang digunakan itu lelap sekali dan seperti orang yang dibius untuk operasi besar itu. Jadi waktu proses manusia perempuan atau Hawa diciptakan, Adam ditidurkan, tidur lelap dan seperti seorang yang siap untuk operasi yang berat. Kira-kira kenapa dikasih tidur? Supaya dia tidak minta, saya jawab sendiri itu karena saya bikin pertanyaan. Supaya dia tidak minta harus mancung hidungnya, harus matanya biru, harus tingginya 2 meter. Tidak ada muda apa itu kalau begitu kriteriamu. Tetapi dia mau bahwa apa yang dibuat Tuhan itu diterima dengan cinta. Itu. Jadi pada saat dia dibuat, perempuan itu dibuat, berkatalah ia. Karena proses tidak dilihat bahwa ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Artinya aku. Dan tidak ada aku yang memperlakukan dirinya dengan tidak cinta. Sejahat-jahatnya tangan kanan yang memerangi itu dibilang, memotong tangan kiri yang kanan toh. Tidak pernah tangan kiri katakan, wah mau potong kau tunggu gue juga ambilkan kau parang, kau potong kau. Tidak. Karena itu bagian dari dirinya sendiri. Tangan kanan itu bagian dari tangan kiri, dan tangan kiri itu bagian yang tidak terpisahkan dari tangan kanan. Dengan begitu kalau kita menikah berarti kita dan istri kita adalah bagian yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin seperti kita memperlakukan tangan kanan yang sudah menyakiti tangan kiri. Tidur nyenyak dalam bahasa Ibrani terdema. Terdema itu anestesi, berada dalam kondisi tidak sadar sehingga dia tidak tahu apa-apa pada proses itu, tidak sakit dan lain sebagainya. Banyak yang mengatakan kenapa tidak dari tulang kaki, kan sudah sering kita dengarkan itu. Tidak dari tulang kaki untuk diinjak, tidak dari tulang belakang sehingga ada di belakang, tidak dari tulang dada supaya dia ada di depan, tapi dia dari tulang rusuk supaya dia ada di samping, sepadan bersama setiap saat. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya itu yang disebut dengan pernikahan. Dalam pernikahan seseorang harus bercerai dengan dirinya sendiri. Bagian terakhir dari pembacaan kita mengatakan dia harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ada banyak laki-laki yang gagal berumah tangga karena dia lebih mencintai orang tuanya daripada keluarga barunya. Kalau kita sudah menikah itu berarti bahwa keluarga yang lama harus ditinggalkan dalam tanda kutip dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang baru. Tidak boleh kita bilang tapi mama diparahin, papa diparahin dan begini, tidak bisa. Kalau kamu bangun rumah dilenonglah segalanya. Yang nomor satu dalam hidupmu adalah rumahmu sendiri, keluargamu sendiri. Dan orang tua menjadi gagal kalau keluarganya, anaknya sudah menikah, lalu terlalu banyak intervensinya. Dia gagal dan dia tidak memahami arti dari sebuah pernikahan. Pernikahan itu adalah cinta, dan cinta tidak pernah gagal. Dengan begitu, maka kita memahami sekarang bahwa menikah adalah proses bercerai dengan diri sendiri. Saya selalu cerita dulu sebelum saya menikah, biar sampai kemana saya pergi bermain bola, sembarang kegiatan saya kerjakan, berminggu-minggu di gunung. Tapi sesudah menikah jangankan bermain bola, nonton bola saja subuh harus minta izin istri. Ibu, bisakah saya nonton bola nanti subuh sama anak-anak? Nonton di rumah saja.
tapi kami ini mau nonton bareng. Nonton bareng itu sama-sama. Dia bilang, woi, nonton bareng saja. Sudah, mengalah kita daripada gara-gara menonton bola. Kan besok bisa dilihat hasil pertandingan. Toh, memang menikah seperti itu. Menikah bukan persoalan yang mudah kalau Anda tidak mau bercerai dengan diri sendiri. Menikah itu adalah penjara yang disepakati. Penjara yang disepakati adalah ketika kita harus melakukan sesuatu, harus atas izin pasangan kita. Seseorang kalau sudah menikah, maka dia masuk dalam penjara yang disepakati. Banyak orang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah seperti malaikat yang punya hanya satu sayap. Suaminya satu, istrinya satu. Dan tidak mungkin dia terbang kalau tidak berpelukan. Dengan begitu tidak bisa lagi kemana-mana kalau tidak bersama-sama atau tidak sepakat untuk kemana-mana. Kiranya firman Tuhan hari ini memberitahu kepada saudara Jupri bahwa Tuhan mempertemukan Anda dengan orang yang sepadan. Dan bagaimana dia menjadi sepadan? Bukan dia yang menyepadankan diri, tapi engkau yang harus menyepadankannya. Engkau yang harus membuat dia pantas ada di sampingmu. Ada banyak laki-laki yang merasa tidak mau foto sama istrinya. Oh, kalau saya setiap hari foto, kalau saya setiap hari bikin video sama anak dan istri. Ada banyak laki-laki tidak mau karena dia bilang tidak cantik, tidak ini dan tidak itu. Kita harus membuat dia sepadan. Tidak ada ratu di penjara. Tidak ada ratu di penjara. Artinya apa? Ratu itu ada di istana. Dan kalau Anda ingin melihat bahwa pasangan Anda adalah ratu atau raja, tempatkan dia di istana. Dan hanya ratu yang bermahkota. Dan tidak ada orang bermahkota itu jelek. Dan siapa yang meletakkan mahkota? Yang meletakkan mahkota itu adalah pasangannya. Ketika dia berkata, kau sepadan denganku, sehingga kita pantas pergi bersama-sama. Kita pantas untuk duduk bersama. Kita pantas untuk foto bersama. Kita pantas untuk menikmati hidup ini bersama. Kita sama. Sekiranya bahwa mari membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Percayalah bahwa cinta itu tidak pernah salah. Tuhan sudah melakukan lebih dulu. Dia membuat alam semesta ini dengan cinta, lalu menempatkan manusia juga dengan cinta, dan memberi dia perempuan sebagai ungkapan bahwa betapa dia mencintai manusia, karena dia melihat manusia berada dalam ketidakberdayaan karena sendiri. Akhirnya, pesan terakhir saya, angin ribut diredakan, bukan angin reda diributkan. Kebanyakan keluarga bermasalah karena angin sudah reda, tapi dia yang ribut. Kalau Yesus, angin ribut diredakan. Kalau keluarga Kristen sekarang banyak, angin reda diributkan. Persoalan kemarin, gara-gara penja salah bagi, masih bertengkar sampai sekarang. Iya, saya mengalami peristiwa itu. Yang terakhir, ilustrasi menutup renungan ini. Kenapa? Bahwa hidup ini harus terus belajar. Berkeluarga itu terus belajar, mencocokkan diri. Tuhan tidak pernah salah mempertemukan kita, tapi kita yang harus mencocokkan diri. Di satu keluarga katanya sepakat, bilang begini, kenapa ini? Kalau kami sudah 14 tahun menikah, kenapa ini 14 tahun kita menikah ini masih terus bertengkar? Seberapa lama kita harus hidup bersama, lalu kemudian berhenti bertengkar? Saya kasih tahu istri saya, ingat, saya sama orang tuaku itu 12 tahun jika tamat saya SD langsung pergi sekolah SMP di kampung lain. Tamat SMP pindah lagi sampai sekarang. Saya pulang kampung itu mungkin saya pendeta yang paling jarang pulang kampung. Saya baru 2 kali pulang kampung sejak saya jadi pendeta. Apa artinya itu? Jadi sekarang sudah 14 tahun saya hidup bersama dengan istri saya. Sudah lebih lama saya hidup bersama dibanding dengan orang tua saya, cuma 12 tahun. Nah, kami kemungkinan masih akan hidup berapa tahun lagi, berapa lama lagi. Itu berarti bahwa
Celakalah kita kalau kita punya istri dan kita tidak bahagia dengan istri itu. Celakalah kita kalau kita punya suami dan tidak bahagia dengan suami itu. Kita akan hidup lebih lama. Bahkan sudah Bapak tua sudah berapa tahun? Ya? 46 tahun sama istri. Oh, bayangkan itu. Sama orang tua berapa? Hanya 20 tahun saja. Oh, kalau 60 sekian tahun itu berada dalam ketidakcocokan dengan istri, banyak begitu. Selalu berkelahi tapi setiap bulan positif. Begitu. Karena bukan cinta, bukan kasih sayang, tapi hanya sebatas kebutuhan biologis saja. Ada banyak seperti itu, ada banyak orang hidup dalam keluarga. Nah, tadi saya katakan sama istri saya, kini kita sudah 14 tahun, masa masih bisa bertengkar? Orang kuliah hanya 5 tahun sudah cocok. Toh? Kita pacaran dulu cuma 2 minggu, katakan kayak cocok ini. Or 2 minggu sudah cocok. Ini sudah 14 tahun, kenapa masih bisa bertengkar? Ada yang salah dan harus belajar sekarang, harus berhenti sekarang, harus memulai bahwa besok kita mulai hidup yang baru karena tidak ada pilihan lain. Kita masih akan hidup lama sekali dan kita sudah punya berjanji bahwa bahkan kita mau menua, bahkan mati bersama. Tidak gampang itu. Kalau masih ada 20 tahun ke depan, boy, masih 20 tahun kini marah-marahi. Siapa yang mau 20 tahun dimarahi? Untuk itu istri-istri berhenti marahi suaminya. Suami-suami juga berhenti marahi istrinya. Kasihan itu. 20 tahun mau dimarahi. 65 tahun kalau istri itu cerewet, 65 tahun dicereweti. Hanya laki-laki hebat seperti Pak Tua yang bertahan. Kalau saya mungkin sudah tetap juga bertahan. Tapi pasti kalau ada kesempatan dan diizinkan untuk ganti, lebih baik ganti. Tapi kan tidak boleh. Itu aturan mainnya. Nah, makanya saya katakan, saya kasih tahu ke istri saya begini, katanya ada cerita. Mereka sepakat berjanji kita harus berubah sekarang. Untuk itu bagaimana caranya? Mereka berusaha untuk berubah. Dia bilang begini, kalau saya marah, lihat gincu saya, rencong. Kalau itu tebal, merah, berarti saya lagi marah. Jauh-jauh kok. Jangan kau masuk rumah. Pokoknya cari kau cara. Oh iya. Nah, pulang ke rumah dia lihat, oh gincu istrinya merah. Dia katakan, oh saya sudah tahu, lagi marah ibu. Dia cari jalan sampai reda. Gincu sudah mulai tidak kelihatan merah, baru dia masuk. Beres. Kasih tahu kalau bapak bagaimana? Kalau bapak, kalau saya gigit-gigit korek apa? Biji korek. Kalau saya gigit-gigit korek itu berarti saya lagi marah. Kalau kau lihat saya gigit-gigit korek, jauh-jauh. Cari urusan yang lain, kerjaan yang lain. Nah, itu lama. Mereka bisa hidup tidak jarang bertengkar, tidak bertengkar lagi karena kalau suaminya gigit korek berarti istrinya yang mengalah. Kalau istrinya lagi gincunya tebal, suaminya yang mengalah. Suatu hari entah masalah apa, istrinya katakan kali ini saya marah besar, gincunya sampai naik beka hidungnya, tandanya tebal, siap untuk marah. Suaminya juga dalam perjalanan pulang ke rumah dia katakan, kali ini bukan cuma satu korek, satu dos korek digigit, tandanya marah sekali. Bukan cuma satu biji, tapi banyak sekali taruh di mulutnya. Pada saat dia masuk di rumahnya, dia bilang marah besar saya ini. Dia buka pintu, dilihat istrinya Pak, lebih besar gincunya merah. Ini berarti bahwa akan terjadi perang. Dia tengok juga suaminya Pak, bukan cuma satu korek kayu, tapi hampir satu dos di situ. Kalau dia katakan tiba-tiba lewat pendeta. Ini suaminya mau pukul ini, lewat pendeta. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah. Apa itu? Sebenarnya kita ini tidak bisa mengusahakan kebahagiaan sendiri. Kalau pendeta tiba-tiba datang seseorang bertengkar dan keluar pendeta, nanti lagi kasih lanjut. Itu kalau pendeta. Tapi kalau Tuhan yang hadir, tidak perlu gigit-gigit korek, tidak perlu pakai gincu. Kasih tahu saja ke Tuhan, Tuhan ajari kami untuk tidak bertengkar. Kalau Tuhan mempertemukan kami, jadi tidak perlu ada cara-cara lain itu. Mari hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Percayalah bahwa cinta Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Dia mempertemukan engkau dengan calon istrimu sekarang, yaitu Noviana,
itu juga bahwa pilihan Tuhan dan tidak mungkin salah. Kalau terjadi masalah, itu pasti kesalahan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Dan pernikahan itu adalah ungkapan cinta Tuhan terhadap manusia. Dia menghendaki itu terjadi dalam hidupmu. Dan kalau ada yang salah, itu bukan kesalahan Tuhan, tapi itu pasti kesalahan. Selamat bersiapkan diri. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita sekalian. Amin.